Dulu media itu jadi salah satu alat buat dapetin informasi secara akurat, cepat, dan terpercaya. Tapi sekarang, fungsi media itu udah beda. Bukan buat nyebarin informasi lagi. Kelihatannya sama aja kayak dulu, tapi sebenarnya beda banget. Penghargaan jurnalisme Amerika nomor 1 paling hebat itu adalah Pulitzer Prize. Nah, Pulitzer itu apa sih? Atau lebih tepatnya, itu siapa? Pulitzer diambil dari nama orang yang namanya Joseph Pulitzer. Dia itu seorang imigran yang pindah ke Amerika. Dia tuh pernah kerja di militer sama kerja di banyak tempat di sana. Salah satu tempat kerjanya itu di perusahaan koran yang berbahasa Jerman di St. Louis. Umur 22 tahun dia ditunjuk jadi legislatif negara bagian Missouri. Beberapa tahun kemudian, dia beli perusahaan koran yang namanya New York World dari pemodal terkenal Jay Gould. Gaya jurnalismenya si Pulitzer ini disebut yellow journalism. Dia tuh jual surat kabar atau koran dengan berita yang sensasional atau hal-hal yang merangsang perasaan dan emosi pas masyarakat baca beritanya. Di akhir tahun 1890, Pulitzer bersaing sama William Randolph Hearst, bikin berita sensasional soal kekejaman Spanyol di Kuba. Media mau menghasut rakyat Amerika buat maksa pemerintahnya supaya bisa ikut perang lawan Spanyol di Kuba. Rakyat Amerika nuduh Hearst jadi dalang ikuti Amerika di perang tersebut, sedangkan nama Pulitzer jadi penghargaan di bidang jurnalisme. Padahal mereka berdua sama-sama jadi penghasut masyarakat buat ikut perang. Jarang ada yang tahu kalau William Hearst itu datang ke Kuba pas lagi perang Amerika lawan Spanyol. Dia lihat korban-korban perang di sana yang dipicu lewat berita yang dia bikin. Setelah dia lihat, dia langsung ngerasa salah sama berita yang dia buat. Yang bikin Hearst bayar jurnalis-jurnalis yang kerja di tempatnya dia itu secara layak. Kantor jurnalismenya Hearst jadi tujuan para jurnalis-jurnalis muda buat mulai karirnya. Banyak jurnalis yang kerja di kantor Pulitzer terus pindah ke kantornya Hearst pas lagi perang media. Nah, si Pulitzer ini terkenal temperamental dan tirani sama pekerja-pekerjanya dia. Dia seenaknya aja mencat karyawannya gara-gara gak bisa nahan amarah. Dia beli banyak perusahaan koran dan langsung mencat-mencatin wartawannya buat ningkatin efisiensi. Karena menurut dia, wartawan itu cukup dikit aja. Meskipun perusahaannya banyak, satu berita yang sensasional itu bisa dimuat di semua perusahaan koran punya dia. Jadi beritanya itu sama semua. Dia bayar mata-mata buat nyuri berita scoop atau berita-berita baru dari kantornya si Hearst. Pulitzer itu orang aneh yang hobi jalan-jalan pakai kapal pesiarnya dia sama cewek yang bukan istrinya dan bukan keluarganya. Kelakuannya tuh kayak bujangan, tapi sebenarnya udah punya keluarga. Dia jadi salah satu plutokrat di Amerika yang punya rumah di Pulau Jekyll dekat sama rumah keluarganya JP Morgan dan John D. Rockefeller. Karena Pulitzer bikin penghargaan yang pakai namanya dia nggak disalahin jadi dalang perang Kuba kayak si Hearst. Karena uang dipakai sama dia buat ngasih penghargaannya, dia jadi pedoman jurnalis-jurnalis muda buat nyari berita sensasional. Pulitzer sama Hearst kelihatannya jadi orang super kaya lewat bisnis koran. Banyak orang yang salah kaprah kalau media itu salah satu cara buat dapetin banyak uang. Tapi sebenarnya cara gampang buat hilang duit itu di bisnis media. Hearst sama Pulitzer bisa sukses karena ada beberapa orang berpengaruh dan super kaya yang ada di belakang mereka. Kenyataannya kalau lu mau bisnis media, lu harus punya duit yang banyak dulu, baru bisa bisnis itu. Bukan lu bisnis media buat nyari duit. Orang-orang yang terjun di bisnis media bukan nyari uang, tapi karena mereka punya uang banyak dan pengen mempengaruhi publik soal pemikiran mereka. Media massa atau pers itu punya kendali buat ngatur pemikiran masyarakat. Punya kendali buat mulai perang, milih presiden, bisa ngerubah bisnis yang tadi yang nggak ada yang tahu jadi bisnis yang berskala internasional, bisa membunuh identitas seseorang, bisa bikin orang yang absurd dan bukan siapa-siapa jadi dikenal sama satu negara. Bersamaan sama pengaruh di sistem moneter dan politik, kontrol media juga jadi salah satu struktur yang krusial buat orang-orang yang ada di atas tetap ada di sana. Media itu senjata buat mempengaruhi dan mengendalikan pemikiran masyarakat ke arah yang diinginkan sama orang-orang elit di luar sana. Media bisa bantu nyetir atensi publik ke arah yang mereka pikir itu penting dan mengalihkan atensi mereka dari rahasia-rahasia yang pengen orang-orang itu sembunyikan. Sekarang media itu bukan sarana informasi lagi, tapi sarana buat membentuk opini publik. Kalau lu lihat di media, mereka selalu ngulang sesuatu yang sama, biar tertanam di kepala lu sambil menggeser topik sama isu yang harusnya lu pikirin. Media selalu mengalihkan pikiran lu ke hal-hal yang remeh dan cabul, sementara orang-orang elit di sana agendanya jalan terus. Media itu publis keluhan-keluhan masyarakat soal masalah pemerintah. Yang bikin kesan soal kebebasan berpendapat. Tapi yang lu nggak tahu,
semua itu tetap dikontrol secara cermat dan ujung-ujungnya atensi publik disetir lagi ke hal-hal yang gak penting. Media-media terkenal sekarang itu kan kebanyakan dimiliki swasta. Jadi mereka nyebarin berita yang sesuai sama kepentingan ownernya. Dan ownernya dibiayai sama orang-orang yang punya duit. Dan orang-orang yang punya duit ini punya kepentingan sendiri-sendiri. Contoh kalau media itu dikontrol sama orang elit, itu ada di kasus wartawan yang namanya Gary Webb. Webb itu seorang wartawan investigasi yang kerja di San Jose Mercury News. Dia percaya kalau misalnya dengan jurnalisme, dia bisa menegakkan kebenaran. Di tahun 1996, Mercury News menerbitkan artikel yang dibikin sama Webb soal oknum CIA yang ngebantu penyelundupan kokain ke kota-kota besar di Amerika. Jadi menurut artikelnya, CIA kerja sama pemberontak di Nicaragua yang namanya Contra. Jadi mereka tuh jual kokain buat mendanai perang mereka. Jadi bukan cuma oknumnya doang ternyata, udah CIA-nya sendiri itu yang main. Artikel-artikel yang ditulis sama Webb dirilis di masa-masa awal adanya internet dan jadi salah satu contoh informasi yang jadi viral. Artikel-artikel Webb mulai berdampak ke masyarakat. Pas artikel Webb mulai populer, media massa utama baru pada nyerang, kayak New York Times, Washington Post, sama Los Angeles Times. Semua media massa tersebut nyoba buat mendiskreditkan laporan Webb. Mercury News mulai ditekan sama media-media besar. Lama-kelamaan manajemennya itu nggak tahan, terus mulai neken si Webb dan maksa Webb buat keluar dari pekerjaannya. Tapi Webb nggak nyerah dan lanjutin kerjaannya. Dia ngerilis buku yang bertemakan Dark Alliance CIA tersebut. Dia juga kerja di Sacramento buat bantu ngungkapin kasus korupsi pemerintah negara bagian California. Webb jadi public figure yang dihormatin sama banyak orang. Dengan meninggalkan jurnalisme di surat kabar, dia bisa ngebebasin dirinya dari ketergantungan atas gaji bulanan dan ngelanjutin karya-karya jurnalistiknya dia tanpa ada yang nyetir opininya dia kayak editor-editor sebelumnya. Akhirnya, Webb bisa mewujudkan sesuatu yang dia percaya, bahwa dengan jurnalisme, kebenaran bisa ditegakkan, tingkat kejahatan berkurang, dan masyarakat bisa hidup aman dan nyaman. Tapi kenyataannya gak kayak gitu. Tahun 2004, Webb ditemukan tewas di apartemennya dengan 2 peluru di kepalanya. Petugas forensik bilang kalau itu kasus bunuh diri. Ini gimana investigasinya? Ada 2 peluru di kepala, dibilangnya bunuh diri. 1 peluru ke kepala aja orangnya udah mati. Terus gimana caranya dia narik pelatuk buat nembakin peluru yang satunya lagi? Laporan soal keterlibatan CIA dalam penyelundupan kokain ke Amerika itu terbukti benar. Investigasi pemerintah Amerika menyimpulkan bahwa CIA menyelundupkan kokain ke Amerika dengan sepengetahuan agen CIA itu sendiri untuk membiayai perang pemberontakan di Nicaragua. Sebelum kematian Webb, dia nulis artikel yang judulnya The Mighty Wurlitzer Play On tentang keyakinannya dia di jurnalisme dan gimana semua itu berubah setelah dia ngerilis artikel The Dark Alliance. Webb bilang gini di artikelnya, "Saya menulis cerita yang menuduh orang dan lembaga melakukan kegiatan ilegal dan tidak etis. Setelah cerita-cerita ini muncul, keadaan biasanya membaik. Politisi yang korup disingkirkan dari jabatannya atau diberhentikan secara paksa. Perusahaan yang korup terbongkar dan didenda. Kesepakatan yang menguntungkan dibatalkan, Dewan Juri Agung dibentuk, dakwaan dijatuhkan, para koruptor diangkut ke penjara, dan kepentingan publik terlayani. Intinya, jika pernah ada orang yang benar-benar percaya, saya adalah salah satunya." Lalu saya menulis beberapa cerita yang membuat saya sadar kalau kebahagiaan saya itu salah tempat. Alasan saya menikmati jurnalisme seperti itu selama ini bukanlah seperti yang saya duga. Bukan karena saya berhati-hati, tekun, dan ahli dalam pekerjaan saya. Dan itu semua tuh gak ada hubungannya. Sebenarnya, selama bertahun-tahun itu, saya belum menulis sesuatu yang cukup penting untuk disembunyikan. Nah, yang terjadi sama Webb ini, bagaimana media yang sekarang itu bekerja. Si pemilik organisasi itu membiarin aja para reporter buat memberitakan kejahatan dimanapun asalkan gak terlalu jauh. Tapi kalau udah terlalu jauh, kekuatan media massa dipakai buat menekan penyebaran informasi demi menguntungkan pihak yang punya duit. Karena kayak gue bilang tadi, sekarang media bukan sarana informasi lagi, tapi sebagai pengalihan isu dan buat menyamakan persepsi yang udah disiapin sama orang-orang yang diuntungkan.